Kembali lagi di live event debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024. Mas Adi, kalau melihat tema debat pamungkas pada malam hari ini akan jadi makanan siapa ya? Siapa yang akan lebih unggul dalam tema hari ini? Ya mestinya petahana jauh lebih unggul karena mereka itu sudah berpengalaman, mereka juga punya mapping dan punya data, termasuk problem-problem yang sebenarnya belum tuntas. Tapi karena petahana juga membawa cacat bawaan dalam tanda kutip, yaitu kelemahan-kelemahan yang pastinya akan diserang oleh kubu 1 dan 3. Nah, saya melihat di debat kedua itu kan yang banyak menyerang kubunya Mbak Lulu nih, yang menganggap bahwa ya Jawa Timur ini tidak baik-baik saja. Nah, kalau Bu Risma ini nyerangnya agak soft, kadang agresif, kemudian juga memberikan suatu hal yang diapresiasi. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya, malam ini sebenarnya kalau mau jujur, Hovifah dan Emil itu relatif diunggulkan karena sebagai petahana. Tapi kalau Mbak Lulu sama Bu Risma ini mampu memanfaatkan kekurangan yang ada selama Hovifah dan Emil jadi gubernur, saya kira ini akan menjadi satu perdebatan yang menarik. Contoh sederhana, di Madura itu Sylvia, tidak ada rumah sakit yang saya kira representatif. Jadi kalau ada orang Sumeneb, kampung saya, sakit agak berat, stroke misalnya, atau punya penyakit dalam agak serius, itu harus ke Surabaya. Sumeneb ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 6-7 jam. Kalau masih umur panjang, alhamdulillah dapat rumah sakit yang bagus di Surabaya, tapi kalau enggak dia bisa wassalam. Jadi maksud saya adalah bangun dulu rumah sakit yang bagus, perbatasan antara Sampang dan Pamekasan, itu yang kemudian menjadi pembatas 4 kabupaten. Menurut saya cukup simpel dan sederhana. Nah yang kedua, kita kalau ke Surabaya sebenarnya agak jauh. Saat ini sudah ada bandara di situ, di Sumeneb, tapi memang ini soal mental model. Bagaimana orang-orang yang ada di Surabaya, di Madura maksudnya, pergiannya itu tidak harus menggunakan kendaraan pribadi, mungkin menggunakan pesawat, sehingga kita itu tidak membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh. Ini adalah success story dan sekaligus PR. Saya nggak terlampau peduli siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur, tapi yang paling penting, ini kan PR-PR kecil yang terkait dengan infrastruktur. Yang kedua, kebetulan saya petani. Ini sudah berulang kali ganti gubernur, bupati, dan wali kota. Petani di Madura itu harus saya katakan tidak pernah makmur dan tidak pernah sejahtera. Jadi wajar kalau kemudian di Jabotabek ini diserbu oleh pedagang warung kelontong 24 jam dari Madura. Karena mereka lari dari kemiskinan. Mereka itu mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta, buka warung 24 jam, karena bagi mereka menjadi petani tidak prospektif. Apa problemnya? Pupuk. Yang kedua apa? Soal irigasi. Musim panen, kemudian tidak ada yang kemudian membeli harga yang kemudian sesuai dengan batas-batas kemenangan Suwawian. Jadi itu yang saya kira hal-hal yang supaya baru bicara yang indah-indah, bicara hal yang besar. Nah soal internet, kita coba untuk melakukan bagaimana nyambung internet. Jangankan internet, sinyal handphone aja kalau saya mudik ini agak up and down-nya terlampau lama. Kadang butuh waktu sekitar 4 menit, ada informasi masuk melalui WhatsApp ataupun SMS, Sylvia. Ini kan sangat sederhana. Madura ini bagian dari Jawa Timur. Jadi jangan persepsikan Madura ini sudah memisahkan diri dari Berarti Jawa Timur. Anda sepakat dong Mas Adi bahwa masih ada ketimpangan, ketidakpemerataan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya? Kalau itu saya hakul yakin. Wajar kalau kemudian sebenarnya nanti siapapun yang berdebat, bahwa pemerataan itu, kesejahteraan itu bukan hanya ada di Malang, bukan hanya di Surabaya, dan di kota-kota besar lainnya ya. Tapi yang paling penting itu merata di pinggir-pinggir provinsi di Jawa Timur, yang saya kira memang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan apapun. Kalau main di Laut Selatan juga tahu kita infrastrukturnya. Masih banyak rumah-rumah hancur, masyarakat kita masih di bawah jurang kemiskinan dan seterusnya Sylvia. Nah ini yang paling penting sebenarnya adalah bukan seberapa hebat berdebat di panggung debat, tapi yang paling penting bagaimana komitmen mereka dan bilang di seluruh warga Jawa Timur kalau mereka jadi gubernur dan wakil gubernur, hakul yakin pemerataan itu akan dilakukan. Kemiskinan bisa dikurangi, petani kemudian kembali happy menjadi petani, sehingga mereka itu tidak kemudian harus mengadukan nasibnya di tempat-tempat perantauan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.